Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, arsadakumullah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan keutamaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di Ramadan ini lebih baik dibandingkan Ramadan tahun yang lalu. Dan mudah-mudahan selepas Ramadan ini kita akan menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, arsadakumullah. Insyaallah kita akan bersama-sama mengkaji satu kitab yang fenomenal, satu kitab yang luar biasa, satu karya yang agung dikarang oleh Hujjatul Islam, dan ada yang mengatakan sebagai Zainuddin, yaitu karangan Imam Al-Ghazali, kitab yang bernama Ihya Ulumuddin. Kitab ini adalah kitab yang luar biasa. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kitab ini dilihat dari awal. Jadi kita akan belajar dulu tentang muqaddimah kitab ini, dimulai dengan pertama sejarah hidup Imam Al-Ghazali. Kemudian kita yang kedua akan membahas tentang kandungan daripada kitab ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, arsadakumullah. Kita mulai dari pengarang buku ini, yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini adalah seorang yang ketika lahir diberikan nama oleh orang tuanya dengan nama Muhammad. Bapaknya bernama Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Kalimat At-Tusi ini menunjukkan di mana beliau dilahirkan. Sedangkan Asy-Syafi'i itu adalah menunjukkan mazhab fikih yang beliau ikuti. Beliau dikenal dengan nama Abu Hamid. Adapun gelar beliau oleh umat Islam kala itu dan sampai sekarang ini memberikan gelar kepada beliau dengan nama Hujjatul Islam. Dan juga ada yang menamakan dengan Zainuddin. Beliau lahir di satu daerah yang bernama Desa Tabarani, berada di Tusi, di daerah Khurasan, tahun 450 Hijriah. Masya Allah, banyak ulama yang hadir, yang lahir di daerah Khurasan ini. Dan beliau wafat pun di tempat di mana beliau dilahirkan, yaitu pada tahun 505 Hijriah dalam usia 55 tahun. Nah, ini sejarah singkat tentang nama beliau, panggilan beliau, gelar beliau, dan kemudian kapan dilahirkan dan kapan wafat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kita harus mengetahui tentang karakter beliau. Bagaimana karakter beliau? Para ulama memberikan kepada kita gambaran tentang karakter beliau. Yang pertama, beliau adalah orang yang sangat cerdas. Jadi memang luar biasa cerdas. Kemudian ketika beliau mempelajari satu ilmu, maka beliau mempelajari dengan teliti. Dan ketika dia sudah memahami, maka dihafal, dan hafalannya sangat kuat. Sehingga ketika beliau dalam perbincangan, diskusi, dalam mengajar, itu bisa mengutarakan pendapat-pendapat beliau yang istimewa.
Bahkan dikatakan beliau ini sampai termasuk di antara para ulama ketika menguasai sesuatu itu maka dikuasai dengan mendalam. Makna-maknanya dipelajari dengan dalam. Nah, ini gambaran bagaimana kecerdasan beliau. Dan secara fisik, beliau dikatakan adalah seseorang yang memiliki kesempurnaan jasadnya. Apakah ganteng bagaimana? Wallahu a'lam bishawab, karena dulu tidak ada foto. Tetapi kalau kita lihat foto-foto yang bersebaran berseliweran di dunia maya, terlihat wajah beliau demikian sangat teduh, sangat menarik, dan bisa dikatakan wajah yang akan menarik orang yang melihatnya. Nah, ini dari segi karakter. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana beliau dalam menuntut ilmu? Luar biasa beliau menuntut ilmu ini. Kita mungkin tidak ada apa-apanya. Yang pertama, ketika beliau kecil, beliau belajar ke satu daerah namanya Naisabur. Ini daerah di mana Imam Bukhari, beliau dilahirkan di sini. Di sana beliau belajar kepada Haramain Al-Juwaini, seorang ulama besar. Selesai belajar di Naisabur, kemudian beliau pindah ke Baghdad, mengamalkan ilmunya, lalu beliau mengajar di satu madrasah yang terkenal pada masanya, yaitu Madrasah Nizamiyah. Selang kemudian beliau pergi belajar ke Hijaz. Dari Hijaz beliau belajar ke Syam. Dari Syam beliau belajar ke Mesir, lalu kemudian balik ke tempat di mana beliau dilahirkan. Nah, ini sebetulnya yang diharapkan bagi seorang ulama seperti begini. Silakan belajar kemanapun, ya, jauh, dekat, silakan. Tapi ketika mengamalkan ilmunya, maka dia kembali ke tempat asalnya. Dan ini yang afdol. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana keahlian beliau setelah beliau belajar dari satu tempat ke tempat lain. Maka dari rangkuman kisah-kisah beliau disebutkan beliau seorang yang faqih, sangat ahli dalam masalah apa? Yang pertama, dalam fikih madhab Syafi'i. Luar biasa beliau. Kemudian beliau juga pandai dalam masalah teologi. Beliau pandai juga dalam masalah tafsir. Beliau juga menguasai tentang tasawuf, menguasai filsafat, menguasai syair-syair Arab, dan berbagai ilmu-ilmu lainnya, dan sampai dikatakan menguasai dengan baik sekali, bisa dikatakan sempurna. Inilah beliau. Kenapa? Karena beliau seorang yang sangat cerdas, sangat kuat hafalannya, sangat teliti, sehingga beliau mampu mempelajari ilmu-ilmu yang ada. Kita walau alam, kita mah walau alam bisawab, kita yang tahu tentang kondisi kita. Tapi ulama-ulama dahulu inilah mampu tahu tentang tafsir dengan segala ilmunya. Dia tahu tentang teologi dengan segala qawaid-qawaidnya, tasawuf, filsafat, bahkan ilmu usul fikih. Beliau mengarang satu kitab yang luar biasa. Nanti kita akan bahas tentang kitab beliau. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsadakumullah. Kemudian beliau memiliki karya, ya, dalam karya beliau itu tidak satu buku selama ini yang kita kenal, hanya Ihya Ulumuddin. Padahal beliau mempunyai kitab yang jumlahnya hampir 200-an kitab. Di antaranya ya ini kitab yang kita kaji ini, Ihya Ulumuddin. Kemudian juga beliau mengarang buku namanya Yaqut At-Tanwil fi Tafsiri At-Tanzil. Ini berkaitan tentang masalah tafsir. Kemudian mengarang juga tentang Tahafutu Al-Falasifah, berkaitan dengan masalah filsafah. Kemudian juga mengarang buku judulnya Al-Munqidh min Dhalal. Dan yang menarik adalah kitab berkaitan dengan fikih yang bernama kitab Al-Basit. Dalam sebuah perkataannya bahwa beliau mengarang kitab ini, lalu kemudian beliau meringkas dari Al-Basit, diringkas menjadi Al-Wasit. Dari Wasit diringkas lagi oleh beliau menjadi Al-Wajiz. Dari Al-Wajiz singkat lagi jadi Al-Khulasah. Masya Allah. Jadi sampai kitab tersebut dari kitab yang besar diringkas jadi satu kitab namanya Al-Khulasah. Nah, inilah gambaran tentang beliau, seorang yang luar biasa, yang mampu menguasai ilmu-ilmu Islam demikian baiknya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsadakumullah. Kemudian kita akan membahas tentang seputar kitab Ihya Ulumuddin. Bagaimana kitab ini? Ya, yang saya gunakan kitab ini terjemahan, ya,
ringkasan Ihya Ulumuddin. Nah, ini bukunya satu buku. Kalau buku aslinya lebih tebal, ya, beberapa jilid. Ini ringkasan saja, ya. Bisa dikatakan sebagai khulasah, singkatan dari kitab yang tebal. Nah, berkaitan dengan kitab ini, ya, disebutkan oleh para ulama bahwa kitab ini adalah kitab yang membahas tentang masalah tauhid. Di dalam kitab ini dibahas tentang masalah tauhid. Kemudian juga dibahas tentang masalah fikih. Kemudian juga dibahas tentang masalah hadis. Juga membahas tentang tasawuf. Membahas tentang sosial kemasyarakatan juga. Membahas tentang ilmu jiwa, Masya Allah. Membahas tentang pendidikan juga, bagaimana cara mendidik. Membahas juga tentang ilmu usul. Dan lain-lain. Sangat banyak pembahasan dalam kitab ini. Ya. Jadi bukan hanya berkaitan tentang fikih, tapi semua hal yang berkaitan dengan agama ini ada di dalam penjelasan kitab Ihya Ulumuddin. Masalah muslimin wal muslimat arsadakumullah. Nah, dari poin-poin tersebut kemudian Imam Ghazali menjadikan kitab ini dalam 4 bagian. Ya, dibagi jadi 4 oleh beliau. Yang pertama berkaitan tentang masalah ibadat. Yang kedua berkaitan tentang adat dan kebiasaan. Yang ketiga berkaitan tentang hal-hal yang membinasakan. Dan yang terakhir tentang hal-hal yang dapat menyelamatkan. Nah, ini inti dari kitab beliau, disusun oleh beliau menjadi empat hal ini. Lalu kemudian dalam buku ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana tentang keilmuan beliau. Ya. Kita temukan dalam buku ini ada sisi syariatnya. Yang mana disebutkan dalam buku ini dikatakan dalam buku Ihya Ulumuddin ini Al-Ghazali memaparkan berbagai macam hukum fikih dan ilmu usul fikih yang didasarkan kepada nas Al-Quran terhadap sunnah Rasulullah dan ungkapan para sahabat dan tabi'in. Jadi tidak benar kalau dia mengatakan bahwa beliau ini serampangan. Beliau menjadikan rujukannya Al-Quran, kemudian menjadikan hadis Rasulullah sebagai rujukan, lalu pendapat para sahabat dan tabi'in. Min salafuna, jadi min salaf, ya, generasi salafun as-salih. Kemudian kita juga kalau kita pelajari bahwa buku ini pun menunjukkan keilmuan Imam Ghazali dari segi filsafat. Disebutkan di sini banyak membahas permasalahan filsafat maupun ilmu kalam yang tercermin saat mengungkapkan tentang sifat Allah, nama-namanya, asal-usul penciptaan makhluk dan manusia, serta tanggung jawabnya di muka bumi. Jadi dijelaskan tentang filsafat ini. Kemudian juga membahas sisi tasawuf juga. Biasanya kalau kita baca di banyak tulisan, ini yang jadikan pembahasan biasanya. Jadi kalau udah bicara tentang kitab Ihya Ulumuddin, maka pembahasannya biasanya masalah tasawuf. Kemudian masalah filsafat. Dan jarang sekali ada penjelasan tentang syariat. Jadi lebih kedepankan pada masalah tasawuf. Ini rata-rata yang ada. Adapun dari sisi tasawuf dikatakan, ini tampak pada saat Imam Al-Ghazali berbicara tentang sifat-sifat negatif. Seperti pada saat mencela hawa nafsu, menjaga diri darinya, dan sebagainya. Jadi ini berkaitan dengan masalah tasawuf. Atau bahasa yang keren sekarang ini adalah tentang tazkiyatun nufus. Membersihkan jiwa-jiwa manusia. Nah, ini gambaran tentang buku ini. Sehingga ada para ulama yang memuji kitab ini. Dan di antara pujian dikatakan bahwa kitab ini adalah salah satu kitab Islam yang paling berharga dalam mengetahui masalah-masalah halal dan haram, disebutkan di sini. Kemudian dikatakan juga, di samping memaparkan fakta-fakta hukum secara jelas, penulis buku ini juga mengupas rahasia-rahasia yang secara mendalam sehingga mudah dipahami. Nah, ini pujian. Maka ada juga nanti kita akan bahas tentang rahasia puasa, rahasia sholat, rahasia zakat, dan lain sebagainya. Tapi juga tidak hanya pujian, ada juga yang mengkritik. Ya, jadi memang mengkritik dalam masalah keilmuan itu hal yang wajar di zaman
Imam Ghazali aja sudah ada terjadi. Nah, kitab beliau dikritik dalam dua perkara. Yang pertama, mereka mengkritik bahwa dalam lafal-lafal, istilah-istilah yang ada dalam kitab tersebut terlalu rumit sehingga sulit bagi orang awam untuk memahami. Ini kritikan yang pertama. Kritikan yang kedua dikatakan bahwa Imam Ghazali dalam kitabnya banyak menguatkan pembahasannya dengan berbagai hadis dhaif dan palsu. Nah, ini kritikannya. Namun kemudian ulama-ulama memberikan jawaban, dan beliau pun memberikan jawaban. Jawaban beliau yang pertama, ya, ketika dikatakan bahwa dalam kitabnya banyak istilah-istilah lafal-lafal yang sulit dan kemudian tidak dipahami oleh orang awam, maka kemudian Imam Ghazali menjawab kritikan ini dengan mengarang dua kitab. Masya Allah. Jadi kritikan dijawab dengan kitab, ya. Kalau kita mau kritikan, kita jawab dengan lisan kita. Bahkan naudzubillah min dzalik, kalau emosi kadang-kadang kita menjelekkan orang yang mengkritik kita. Nah, beliau ketika mendapatkan kritikan tentang masalah lafal-lafal, kemudian pembahasannya yang sulit, rumit, sehingga tidak sulit dipahami oleh orang awam, maka beliau karang dua buku. Yang pertama, kitabnya bernama Al-Ajwibah Al-Mushkilah. Lalu kitab yang kedua ada Al-Imla fi Iskalat Al-Ihya. Nah, buku ini memberikan jawaban. Yang tadi nggak paham mana dijawab. Ini penjelasannya. Luar biasa. Kemudian ada pun tentang kritikan yang kedua, itu dijawab oleh seorang ulama yang bernama Tajuddin As-Subki dalam kitab yang beliau susun, yaitu kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Nah, dia menjelaskan bahwa Imam Ghazali itu bukan orang yang serampangan dalam menggunakan hadis-hadis ataupun asar-asar yang ada, nggak serampangan. Ya. Bahkan beliau mengatakan di sini bahwa dalam kitab Ihya itu dijelaskan juga bahwa hadis yang ada dalam rujukannya itulah hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab-kitab lain. Jadi memang ada rujukannya, bukan sekadar memasukkan hadis begini-begini dhaif ataupun ini adalah hadis yang palsu, tidak, ya. Oleh karena itu, ya, ada seorang ulama lainnya yang bernama Al-Hafiz Al-Iraqi dalam karyanya Al-Mughni an Hamli Al-Asfar fi Al-Asfar fi Takhriji ma'a fi Al-Ihya min Al-Akhbar. Intinya ini adalah tentang takhrij. Beliau mentakhrij, ya, jadi memberikan hukum bahwa hadis ini bagaimana, hadis ini bagaimana. Nah, dalam penjelasan beliau dalam kitab tersebut bahwa pada umumnya hadis-hadis yang tercantum dalam kitab Ihya bukanlah hadis maudhu. Ya, jadi pada umumnya enggak. Ya. Memang ada yang lemah, ada yang dhaif, tapi bukan hadis-hadis maudhu. Maka kemudian ditakhrij, ya. Bahkan dalam buku yang saya pegang ini pun ada takhrijannya, ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Abdul Bar, kemudian kitab ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi dan sebagainya, ditakhrij. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat arsadakumullah, ini buku luar biasa. Digarang oleh seorang ulama yang luar biasa, dan isinya ada sesuatu yang perlu kita kaji, kita pahami, sehingga kita akan mendapatkan pengaruh dari segi wawasan, pengaruh dari segi amal kita. Nah, inilah mungkin muqaddimah, ya, muqaddimah dari kitab Ihya Ulumuddin yang insya Allah selepas ini kita akan kaji tentang hal-hal yang disebutkan dalam kitab ini. Dan insya Allah bukan hanya saya yang akan mengisi kajian kitab Al-Ihya Ulumuddin, ya, Ihya Ulumuddin, tapi juga akan diisi oleh orang-orang yang lebih kompeten, memiliki kafa'ah, yang akan menjelaskan juga bagian tema-tema yang ada di dalam kitab ini. Wallahu a'lam bishawab, ini saja mungkin sebagai muqaddimah dari kitab Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.